Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Musrifah Tofsamania. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya, SDN Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 pada bab 6, yaitu mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi dengan subbab pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak coba bajunya dilepas dulu. Jaketnya maksudnya ya. Jaketnya, nah, kerudungnya yang belum rapi rapikan dulu. Oke, sudah? Sudah. Seperti biasa, mari kita berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Aisyah. Silakan maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Kopi ada dulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Mana balik? Oke, kita doakan semoga Galih diberi kesehatan oleh Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Ya, kalau yang kemarin kita belajar tentang Surah At-Tin, nah sekarang kita belajar tentang pesan-pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin. Ya, masih ingat? Masih. Oke, kita baca bersama-sama Surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita mempelajari materi nanti, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat dalam Al-Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Dan juga yang kedua, kalian dalam kehidupan sehari-hari dapat menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas keistimewaan manusia yang diciptakan dalam bentuk terbaik atau ahsani taqwim. Ya. At-tin. At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Oke, dalam surah At-Tin berapa ayat Denis kok ngantuk? Berapa ayat? 8. Ya, jangan ngantuk ya. Oke. Nah, surah At-Tin ini di dalam Al-Quran adalah surah itu berapa? 95. Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira ada gambar apa aja di sini? Menjahit. Ini mana yang menjahit? Yang ini. Oh, ini yang kejar-kejaran. Nah, di sini kira-kira perbuatan baik semua atau perbuatan buruk semua? Baik semua? Baik dan buruk. Baik dan buruk mana yang baik? Ya, kita bisa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk karena apa? Allah memberikan apa kepada kita? Memberikan akal ya untuk berpikir. Makanya tadi disebutkan bahwa manusia itu ahsani taqwim. Yaitu apa? Ada yang tahu ahsani taqwim? Diciptakan
berbeda dengan hewan-hewan. Masuk ke materi inti, mari kita bernyanyi dulu yang tentang toleransi. 1, 2, 3. Di masjid Abdullah beribadah, di pura Siwaya beribadah, di gereja Gabriel beribadah, di wihara Siddhartha beribadah. Mereka semua anak Indonesia, saling menyayang, saling mencinta, bermain bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. Nah, ya, toleransi juga ajaran yang baik apa buruk? Baik. Allah tidak menyukai umatnya yang saling berantem. Ya, tidak suka hambanya itu bermusuhan. Baik. Jadi sama teman walaupun itu berbeda agama kita harus rukun. Ya, ngerti? Ngerti. Ada di sini yang suka berantem? Tidak. Alhamdulillah. Nah, Mama, sebelum kita lihat video, Bu Ovi punya ini yang harus LKPD yang harus kalian kerjakan, ya, dikerjakan secara mandiri. Anak-anak, hari ini kita memakai model pembelajaran TPS. Apa itu TPS? Tahu? TPS itu think atau berpikir, P-nya itu pair atau berpasangan, dan S-nya share, yaitu nanti berbagi. Ya, jadi dipresentasikan apa yang sudah kalian tulis. Nah, jadi sekarang kita lihat video dulu. Setelah lihat video, kalian kerjakan secara mandiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Perhatikan supaya itu arti-artinya. Surah At-Tin adalah surah ke-95, terdiri dari 8 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama pada surah ini. At-Tin artinya buah tin. Pesan pokok surah At-Tin ayat 1 sampai 3 artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Allah bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun, gunung Sinai dan Mekah karena buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam sampai sekarang, yaitu negara Palestina, Syria, Jordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, tempat Nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam belajar, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengudusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Surah At-Tin ayat 4 artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanah kepada manusia. Oke. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silahkan dikerjakan. Ya. Bisa lihat kalau tadi ada kelupaan, bisa lihat materi yang telah Bobi kirim di grup. Waktunya 10 menit ya.
benar. Ya, nanti disamakan jawabannya di kertas kalian. Mengerti? Yuk, silakan langsung gabung. Disamakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalnya ada yang salah atau bagaimana nanti dikasih ya semuanya. Allah bersumpah atas nama Buati, buah zaitun, buah sulaiman, dan nova. Karena Buati dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam. Mengapa menjadi sebut aja diakui Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka apakah ada batasan bagi manusia dan disebutkan Allah bila ada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka akan dibalas dengan pahala yang tidak ada untuk hidupnya.
bila manusia Sesungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Apakah ada balasan bagi manusia yang taat dan durhaka kepada Allah? Bila ada, apa balasannya? Manusia yang taat mendapatkan pahala. Manusia yang durhaka mendapatkan dosa. Nomor 4, bukan cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, saling membantu, berbagi sesama makhluk hidup. Cukup lengkap. Nah, tepuk tangan untuk nomor 2, Pak. Mengapa manusia disebut asal tasawuf? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apakah ada balasan bagi manusia yang taat dan durhaka kepada Allah? Bila ada, apa balasannya? Balasan bagi manusia yang taat adalah orang yang beriman dan mengerjakan kewajiban, maka akan dibalas dengan pahala. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka kembali ke neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, mengapa Allah bersumpah atas buah tin, zaitun, gunung Sinai, dan kota Makkah? Karena buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam. Lalu sekarang menjadi negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis tempat Nabi diutus. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam belajar. Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Kenapa manusia disebut akhlak? Karena Allah yang menciptakan manusia dengan tidak apakah ada balasan bagi manusia yang taat dan durhaka kepada Allah? Tidak ada, apa balasannya? Bagi manusia taat, balasannya adalah dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Bagi manusia durhaka adalah karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jika apakah ada balasan bagi manusia yang taat dan durhaka kepada Allah? Tidak ada, apa balasannya? Orang yang beriman dan mengerjakan kewajiban, maka akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Bila manusia durhaka kepada Allah, akan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Buat baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tadi Bovi dengar sudah banyak yang lengkap, tapi ada beberapa yang masih belum lengkap. Untuk pertanyaan yang pertama itu, mengapa Allah bersumpah atas buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah? Ya, tadi ada beberapa kelompok yang hanya menjawab buah tin dan buah zaitun saja. Ya, padahal yang ditanyakan ada gunung Sinai dan juga kota Mekah. Mengapa? Siapa? Mengapa Allah bersumpah atas nama gunung Sinai? Kenapa? Kenapa? Aisyah? Karena gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Nah, ya, karena di gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Nah, tadi yang belum lengkap, ya, kalau ada soal lagi nanti dilengkapi ya, ingat-ingat ya. Oke, untuk terus kota Mekah, mengapa Allah bersumpah atas kota Mekah? Ya. Karena kota Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad. Ya.
boleh. Nah, kota Mekah adalah tempat kelahiran dan tempat diutusnya Nabi Muhammad itu. Ya, di kota mana? Kota Mekah. Ya, dilihat siapa tadi yang belum lengkap angkat tangan? Ayo, angkat tangan. Ya, jadi harus dilengkapi. Mengapa manusia disebut ahsanut taqwim? Ahsanut taqwim itu artinya apa? Sebaik-baiknya bentuk yang sempurna. Ya Allah tadi kata Bopi yang di awal tadi, Allah memberikan kita apa? Ya, makanya kita sebagai manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Ya, makanya kita harus menjaga lingkungan kita. Ya, kita harus berbuat baik. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu di dalam surah At-Tin. Coba dibaca lagi lah. Surat At-Tin menekankan penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, namun juga memperingatkan bahwa manusia bisa terjatuh dalam kehinaan jika tidak beriman dan berbuat baik. Ya, jadi dalam surat At-Tin dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi juga tergantung kita. Ya, kita mau menggunakan kesempurnaan kita, mau memanfaatkan kesempurnaan kita untuk beriman atau tidak. Ya, kalau kita gunakan untuk beriman, untuk taat kepada Allah, maka akan mendapat balasan apa? Putus-putusnya Ya, diselamatkan dari api neraka. dari api neraka. Tapi kalau kita memilih tidak beriman, alhamdulillah ya. Bagaimana? Apa yang kita dapatkan kalau kita tidak beriman? Akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kembalikan ke tempat yang sebenarnya, yaitu akan dimasukkan ke dalam. Mau milih mana? Beriman apa tidak? Beriman. Kita harus melakukan kewajiban. Seperti apa kewajiban? Sholat, terus membaca Quran, terus puasa Ramadan, berbagi sesama makhluk hidup, ya, berbuat baik kepada makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang kedua, Allah akan di dalam surah At-Tin juga dijelaskan tadi, ya, balasan-balasan terhadap orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Nah, kita juga harus mempertahankan kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah. Kalau kita diberikan kesempurnaan oleh Allah, maka ayolah kita manfaatkan dengan baik. Ya. Yang kedua, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan selalu berbuat baik. Baik itu kepada diri sendiri maupun orang lain. Apa contohnya berbuat baik kepada diri sendiri? Apa contohnya? Seperti menjaga